Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Muara Jawa, Kutai Kartanegara diringkus polisi karena ancam pegawai bank dengan senjata tajam. Masyarakat Samarinda diimbau lebih waspada terhadap peningkatan curah hujan. Petugas di sebuah SPBU di Balikpapan memiliki cara berbeda saat merayakan Hari Batik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Samarinda memprediksi curah hujan dalam sepekan ke depan akan meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh belokan awan yang terjadi di Kalimantan. Selain itu, saat ini masih dalam fase peralihan dari musim kemarau menuju ke musim penghujan. Meski begitu, peningkatannya masih masuk dalam kategori sedang dan menengah. Sementara curah hujan di sepanjang akhir Oktober itu dipengaruhi aktivitas atmosfer. Aktivitas itu menyebabkan curah hujan di sejumlah wilayah di Kaltim, termasuk Samarinda, cukup tinggi. Untuk perkiraannya untuk 10 hari ke depan, berdasarkan hasil running dari pemodelan di pusat, untuk Samarinda dan sebagian besar wilayah Kalimantan Timur masuk ke dalam kategori menengah, yaitu 50 sampai dengan 150 mm. Hujan yang terjadi kemarin itu akibat apa ini? Ada apa perubahan cuaca atau seperti apa ini? Kalau ini sih lebih ke aktivitas dinamika atmosfernya, Pak. Kemarin sih sepertinya dari berdasarkan pemantauannya El Nino, Enso itu masih normal, IOD masih normal, tapi sepertinya ada belokan angin yang membawa uap air sehingga terjadinya pembentukan hujan di Kalimantan Timur. BMKG mengimbau warga lebih waspada mengingat curah hujan diprediksi akan semakin meningkat di pertengahan Oktober hingga memasuki November 2024. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Balikpapan City Trans atau yang lebih dikenal dengan Bacitra ini merupakan alat transportasi massal yang sedang diuji coba di Balikpapan. Kadishub Balikpapan memastikan Bacitra yang sudah dioperasikan sejak Agustus 2024 itu telah dievaluasi oleh Kementerian Perhubungan bersama Kejaksaan Agung. Evaluasi itu mulai dari koridor yang dilalui hingga faktor gangguan dan keamanan. Dari evaluasi itu diketahui waktu tunggu pada koridor B dan C cukup lama, yakni 30 menit. Kita pada tanggal 24 September yang lalu sudah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Perhubungan, bahkan didampingi oleh Kejaksaan Agung terkait dengan evaluasi pelaksanaan BCT di Balikpapan. Memang ada beberapa catatan dari beliau. Yang pertama memang koridor-koridor BCT ini harus lebih steril. Karena memang evaluasinya terkait dengan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan yang didampingi oleh Kejaksaan Agung. Nah, itu yang akan kita tindak lanjuti. Iya, sebenarnya BCT ini belum ada penambahan ya. Koridornya masih 2 koridor itu. Dan sepertinya sudah ada penumpang ya Dewi ya, di bis yang ketiga. Saat ini Bacitra beroperasi di 3 koridor dengan mengerahkan 17 armada. Selain itu disiapkan 2 bus cadangan untuk kesiapan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Bernama Teman Bus atau Teman Bis. Dengan aplikasi downloadnya bisa di Google Play atau di App Store.
duduk kembali. Polda Kaltim memperbaharui kerjasama dengan pihak PLN sebagai bagian dari komitmen polisi untuk memberi rasa aman terhadap aset milik PLN. Perpanjangan perjanjian kerjasama itu ditandatangani oleh Kapolda dan manajemen PT PLN Persero Rabu siang. Kabid Humas Polda Kaltim menyatakan, perpanjangan kerjasama kali ini difokuskan pada pengamanan aset milik PLN di wilayah hukum Polda Kaltim, termasuk aset PLN di wilayah Ibu Kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Perjanjian kerjasama ini adalah perpanjangan yang tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada karena pas tahun ini sudah selesai waktunya sehingga kita perpanjang kembali. Dan apa-apa yang kemudian menjadi perhatian, salah satunya pengamanan. Semua aset yang ada di PLN tentu akan kita lakukan pengamanan, mulai dari aset yang ada di PLN, terutama yang ada di yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Pak, apakah juga ini ada sangkut pautnya dengan adanya pembangunan IKN? Oh ya, tentu saja semua yang terkait dengan PLN, distribusi, kemudian pembangkit dan lain sebagainya itu juga termasuk dalam perjanjian ini. PLN Unit Induk Distribusi Kaltimra menyatakan, kerjasama ini sangat diperlukan untuk memastikan keamanan aset PLN serta peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan. Naskah perjanjian kerjasama. Kita tahu bersama bahwa dalam menyalurkan listrik dari hulu ke hilir, ini yang begitu panjang. Tentunya kami menyadari perlu ada sinergitas antara PLN dengan Kapolda, Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pengamanan aset tentunya. Itu yang paling utama sehingga listrik yang aman, listrik yang andal tetap terjaga kepada masyarakat. Kita tahu bahwa listrik itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ketika listrik itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, maka tujuannya adalah bagaimana prosperity masyarakat, kesejahteraan rakyat dapat meningkat. Untuk memperkuat kerjasama tersebut, perjanjian ini akan diuraikan lagi dalam perjanjian teknis terkait pengamanan aset milik PLN. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.